Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang poluan tega membakar suaminya sendiri dalam kondisi tangan diborgol hanya karena persoalan gaji yang hanya tersisa sebesar Rp800.000. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Fadilatun Nikmah atau biasa disapa Dila berusia 28 tahun dan Rian Dwi Wicaksono 27 tahun adalah pasangan suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai anggota kepolisian dan keduanya juga sama-sama berpangkat bribtu. Keduanya merupakan warga Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Namun, mereka tinggal di rumah dinas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Keranggan, Kota Mojokerto. Bribtu Dila dan Bribtu Rian bertugas di Polres yang berbeda, di mana Bribtu Dila bertugas di Polres Mojokerto, sedangkan suaminya Bribtu Rian bertugas di Polres Jombang. Sebelumnya, Bribtu Dila dan Bribtu Rian menempuh pendidikan di satu sekolah yang sama, yakni di SMA Negeri Pelosok Jombang, Jawa Timur. Selain parasnya yang cantik, Bribtu Dila juga dikenal murid yang cerdas dan ramah. Nilai-nilainya selalu bagus, begitu juga tindak tanduknya. Bahkan ketika sudah menjadi anggota kepolisian pun, Bribtu Dila dikenal sebagai sosok poluan yang kalem dan tidak neko-neko. Sedangkan Bribtu Rian yang merupakan adik kelas Bribtu Dila, secara akademik Bribtu Rian memang tidak sebagus Bribtu Dila. Namun, ia unggul di bidang non-akademik, di mana ia pernah menjadi anggota Paskibraka Jombang pada tahun 2014. Diketahui, Bribtu Dila lulus SMA pada tahun 2014, sedangkan Bribtu Rian lulus pada tahun 2015. Dan sejak SMA itu, Bribtu Dila dan Bribtu Rian memang sudah dekat. Ketika lulus SMA, Bribtu Dila dinyatakan lolos kebidanan Poltekkes Surabaya di jalur UTBK SBMPTN. Akan tetapi, Bribtu Dila merasa tidak cocok dengan jurusan kebidanan. Menurutnya, ia lebih serak menjadi anggota polisi. Dengan kecintaannya terhadap kepolisian, Bribtu Dila pun mengikuti pendaftaran Bintara Polri 2014. Ia bersama 27 temannya se-SMA pun mendaftar dan 4 diantaranya diterima, termasuk Bribtu Dila. Singkat cerita, setelah Bribtu Rian lulus SMA, ia pun mengikuti jejak wanita yang merupakan istrinya itu, yang mana Bribtu Rian juga menjadi anggota kepolisian daerah Jawa Timur. Setelah keduanya sama-sama menjadi anggota kepolisian, Bribtu Dila dan Bribtu Rian akhirnya melangsungkan pernikahan pada 3 Maret 2021 silam. Keduanya tampak mengenakan baju pengantin bernuansa merah marun dengan dekorasi serba putih dan dipenuhi tumbuhan. Dalam kesempatan yang sama, Bribtu Rian dan Bribtu Dila juga tampak asik melempar bunga ke para tamu undangan. Dan dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 3 orang anak berusia 2 tahun dan 2 lainnya kembar berusia 4 bulan. Tidak banyak yang tahu bagaimana kehidupan Bribtu Fadilatun Nikmah dan Bribtu Rian Dwi Wicaksono selama ini. Akan tetapi, setelah kelahiran anak kembarnya tersebut, kehidupan mereka mulai berubah secara signifikan. Yang mana Bribtu Dila selain merupakan seorang ibu, ia juga merupakan abdi negara. Ia harus pintar membagi waktunya antara mengurus anak dan tanggung jawabnya sebagai anggota kepolisian. Singkat cerita, sebagai seorang istri, sudah selayaknya ia mengetahui semua yang terjadi dalam rumah tangganya, entah itu masalah sekecil apapun. Akan tetapi, Bribtu Dila merasa ia tidak mengetahui apa yang dilakukan sang suami di belakangnya, sehingga terjadi keributan di antara mereka, bahkan sampai merenggut nyawa sang suami. Yang mana saat itu, Sabtu 8 Juni 2024, pukul 9 pagi, Bribtu Dila pergi ke ATM untuk mengecek gaji ke-13-nya telah masuk ke dalam rekeningnya. Setibanya di ATM, Bribtu Dila juga mengecek saldo ATM milik suaminya, yang ternyata isinya membuatnya sangat terkejut, di mana isi dalam ATM suaminya hanya tersisa Rp800.000. Tentu saja,
Hal ini membuat Bribtu Dila bertanya-tanya, kemana gaji ke-13 suaminya yang seharusnya berjumlah 2,8 juta, tapi hanya tersisa Rp800.000. Kemana yang 2 juta? Selanjutnya, Bribtu Dila menghubungi suaminya untuk meminta penjelasan. Tidak puas dengan penjelasan sang suami, Bribtu Dila lantas meminta sang suami untuk segera pulang ke rumah untuk menjelaskan secara langsung mengenai uang tersebut. Kemana dan untuk apa? Mengapa hanya tersisa Rp800.000? Bahkan, Bribtu Dila juga mengirimkan sebuah pesan berisi ancaman dengan mengirimkan foto sebotol bensin yang sebelumnya telah ia beli dan dimasukkan ke dalam botol air mineral. Jika ia tidak segera pulang, maka dirinya akan membakar semua anak-anaknya. Sesampainya di rumah, Bribtu Dila menyimpan bensin tersebut di atas lemari yang berada di teras rumahnya. Selain itu, Bribtu Dila juga meminta ART-nya untuk mengajak bermain ketiga anaknya di luar rumah. Hingga akhirnya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Bribtu Rian pun tiba di rumah dan langsung masuk ke dalam rumah bertemu dengan sang istri. Selanjutnya, Bribtu Dila meminta Bribtu Rian untuk mengganti pakaian dinasnya menggunakan kaos lengan pendek dan celana pendek. Selain itu, Bribtu Dila juga mengunci pintu rumah dari dalam. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya, Bribtu Dila dan Bribtu Rian terlibat percekcokan yang membuat emosi Bribtu Dila semakin memuncak. Selanjutnya, Bribtu Dila membawa Bribtu Rian ke garasi, lalu memborgol tangan kiri sang suami dan dikaitkan dengan tanggal lipat. Dengan dipenuhi amarah, Bribtu Dila lantas menyiramkan bensin yang ia siapkan ke seluruh tubuh sang suami. Mendapati itu, sang suami hanya bisa terdiam. Bribtu Dila kemudian menyalakan korek dan membakar tisu yang dipegangnya dengan tangan kanan sembari mengatakan, "Ini loh yang kelihatan ini." Namun lagi-lagi Bribtu Rian hanya bisa terdiam tanpa kata. Nahasnya, tisu yang dibakar Bribtu Dila itu tiba-tiba menyambar tubuh Bribtu Rian yang sontak membuatnya berteriak minta tolong. Saat itu, Bribtu Rian berusaha menyelamatkan diri. Namun usahanya itu gagal lantaran tangannya terborgol dan garasi terhalang mobil. Teriakan Bribtu Rian itu terdengar oleh rekannya yang bernama Bribka Alfian yang kemudian dengan cepat menolong Bribtu Rian dan memadamkan api yang membakar hampir sekujur tubuh Bribtu Rian. Saat api berhasil dipadamkan, Bribtu Rian sudah hangus terbakar namun masih hidup. Selanjutnya, Bribka Alfian melaporkannya kepada atasannya dan mendatangkan ambulan untuk mengevakuasi tubuh Bribtu Rian ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sesampainya di rumah sakit, Bribtu Rian harus mendapatkan perawatan intensif dan ditempatkan di ruang ICU karena menderita luka bakar 96%. Di lain sisi, Bribtu Dila hanya bisa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada sang suami. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Setelah mendapatkan perawatan secara intensif, Bribtu Rian pun sempat sadar, akan tetapi kondisinya semakin menurun. Hingga akhirnya Bribtu Rian dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu 9 Juni 2024 pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jenazah Bribtu Rian diantarkan ke rumah duka dan disemayamkan pada hari yang sama di kediamannya yang berada di Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Atas kasus ini, polisi telah mengamankan barang bukti berupa satu buah botol air mineral 1,5 liter, satu korek api, satu borgol, satu tangga, dan serpihan baju korban yang terbakar. Atas perbuatan yang dilakukan, Bribtu Dila ditahan oleh Propam Polda Jatim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Adapun motif dari kasus ini bukan hanya masalah ekonomi. Selain masalah ekonomi, Bribtu Rian kerap menghabiskan gaji untuk berjudi online hingga menghabiskan uang belanja yang akhirnya membuat Bribtu Dila jengkel dan terjadilah peristiwa ini. Dan akibat perbuatannya itu, Bribtu Dila dijerat dengan pasal 44 ayat 3 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bribtu Dila ditahan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya karena harus merawat anak balitanya. Keputusan untuk Bribtu Fadilatun Nikmah ini diambil mengingat hak inklusif anak yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, Bribtu Dila juga mengalami trauma berat sehingga perlu mendapatkan pendampingan psikologis.
Nah, itulah guys, pentingnya komunikasi dan kejujuran dalam rumah tangga. Kurangnya iman dan kesabaran mengakibatkan tragedi ini tidak dapat terhindarkan. Selain itu, dampak dari judi online sangatlah besar bagi kita sendiri, bahkan keluarga ataupun orang-orang terdekat kita. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.